Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat
kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan
Saudara-saudara, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Ibadah Hari Raya Pentakosta pertama ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Saudara-saudara, baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Karena itu, marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Dalam kerendahan, mari kita mengaku dosa. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami semua. Kasih-Mu lah yang masih memberi kami waktu dan kesempatan membuka mata, menghirup udara yang baru. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami.
Kami bersyukur kami boleh berada di hari yang baru, hari Minggu, hari yang mulia. Bahkan dalam perkenanan Tuhan, kami boleh merayakan hari raya Pentakosta yang pertama, hari ketuangan Roh Kudus. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan ini. Bahkan pun dalam kerendahan kami mau datang mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak kelalaian yang kami lakukan dari tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ketika Tuhan memberi kami perintah, amanat untuk pergi bersaksi tentang Engkau Tuhan dalam kehidupan, di mana saja kami pergi dan berada. Namun terkadang Tuhan, situasi dan kondisi hidup yang kami alami membuat kami ragu, membuat kami takut untuk terus bersaksi tentang karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami terus dengan keberanian dalam hikmat dan tuntunan daripada Tuhan untuk terus menyampaikan kebenaran Injil dalam kehidupan bersama, yang tentu saja dimulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena itu ampuni dan kasihani kami Tuhan, dan pakai hidup kami terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, sehingga apapun tantangan dan pergumulan kehidupan yang kami alami tidak akan membuat kami hilang kesaksian untuk terus memperkatakan karya Tuhan yang luar biasa yang terus teralami dalam kehidupan ini. Ini pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela sengsara, mati namun bangkit naik ke sorga, yang telah memberi kami Roh Kudus untuk terus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Dalam hidup ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, nakoda batraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b sampai 39. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian berita anugerah Allah. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 240 bait 1, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat
yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita bala surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudaraku, marilah kita mengikuti ajakan untuk hidup menurut roh dalam Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26 sebagai ajakan untuk hidup menurut roh. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian ajakan untuk hidup menurut roh. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari berdoa. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bermohon kuasa-Mu melalui tuntunan Roh Kudus ada dan bersama menguasai hati dan pikiran kami, agar kami pun
dituntun dan dimampukan bukan hanya membaca dan mendengar saja, tapi kuasa Roh Kudus memberi kami keberanian untuk terus bersaksi, menyampaikan kebenaran Injil dalam hidup kerja tugas kesaksian dan pelayanan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirman bagi kami sedia mendengar dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dengan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi seorang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikian bagian firman yang boleh kita baca. Terima kasih kepada Penatua Bartolomeus Masudara yang boleh membacakan bagian firman di Hari Raya Pentakosta yang pertama ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun masih dalam situasi seperti hari-hari Minggu yang baru saja kita lalui dan lewati, sudah sekitar 2 bulan kita beribadah hanya melalui live streaming, mengikuti ibadah melalui pengeras suara dari rumah gereja, tapi tentu tidak mengurangi sukacita kita untuk terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan Hari Ketuangan Roh Kudus, atau yang orang bilang Hari Raya Pentakosta. Inilah hari yang ke-50 sesudah perayaan Paskah. Dan dalam tradisi perayaan orang Yahudi, mereka merayakan ini karena dilatar belakangi oleh pertama hasil panen, keberhasilan dalam panen yang berhubungan dengan kebaikan Tuhan Allah yang telah menuntun kehidupan mereka, dan kemudian pemberian hukum Taurat kepada Musa. Karena itu bagian firman yang kita baca ini pun tidak lepas dari kesaksian firman dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang menjelaskan tentang ketuangan Roh Kudus itu, atau yang orang bilang tentang Pentakosta itu, di mana semua murid-murid bisa berbahasa dengan berbagai bahasa oleh karena peristiwa ketuangan Roh Kudus. Dan dalam bagian firman yang kita baca di saat ini, ada yang terjadi sebuah perubahan yang luar biasa yang dialami oleh para murid-murid, dan khusus untuk bacaan saat ini dialami oleh seorang murid yang bernama Petrus. Kita tahu bersama sosok atau latar belakang dari Petrus ini. Kita ingat bagaimana Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus, engkau sudah menyangkal aku. Dan dalam latar belakang kehidupan pun Petrus pun salah satu murid Tuhan Yesus yang belum percaya tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus.
Tapi luar biasa perubahan yang terjadi dalam diri seorang Petrus. Kalau kita saksikan di bagian firman yang kita baca di sini, melalui pekerjaan Roh Kuduslah, Petrus diberikan keberanian untuk menyatakan kepada semua orang tentang karya selamat yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Karena itu dalam situasi dan kondisi orang-orang yang ada di Yerusalem yang sedang merayakan perayaan, jadi boleh dikatakan keadaan yang ramai, maka terjadilah peristiwa ketuangan Roh Kudus ini. Dan dalam situasi yang seperti itu, orang-orang yang menyaksikan, mereka tidak percaya. Bahkan mereka menyangka bahwa orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus yang bisa berbahasa dengan berbagai bahasa adalah orang-orang yang sementara atau sedang mabuk. Karena itu dikatakan dalam ayat 14 sampai ayat 15, dua ayat ini Petrus membantah dengan tegas orang-orang tersebut. Dia katakan dalam ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi Petrus membantah dengan tegas. Petrus menolak tuduhan dari orang-orang yang ada pada saat itu yang mengira bahwa para rasul dalam keadaan mabuk sehingga mereka bisa berbahasa. Tapi apa yang mau Petrus jelaskan, Petrus sampaikan dalam bagian firman ini, dia mau menjelaskan bahwa sesungguhnya inilah sebuah penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Karena itu dalam ayat 16 Petrus menyampaikan sebuah kesaksian, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi Petrus menjelaskan ketidaktahuan, ketidakmengertian orang-orang yang ada di saat itu tentang situasi yang dialami oleh para rasul-rasul. Kemudian hal kedua yang mau dijelaskan oleh Petrus pun menjelaskan bahwa ketika para rasul-rasul itu bisa berbahasa roh, ini sekali lagi merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Karena itu dengan keberanian, dengan hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus, maka Petrus memberitakan Injil tentang siapa Tuhan Yesus itu. Dia menyampaikan dalam bagian firman yang kita baca, Petrus mengungkapkan tentang kemahakuasaan Allah di hadapan manusia yang merasa diri mereka memiliki kuasa untuk membawa Yesus pada kematian. Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian hendak membuktikan bahwa Allah maut tidak dapat menguasai diri Yesus yang merupakan anak Allah. Yesus tidak mungkin tetap berada di dalam kuasa maut karena ia diberi kuasa untuk mengalahkannya. Karena itu apa yang sebenarnya dialami Yesus adalah rencana karya penyelamatan Allah yang dikerjakan di dalam dirinya, supaya semua manusia dapat diselamatkan. Jadi bukan karena manusia, melainkan karena kemahakuasaan Allah. Justru di balik kematian Yesus ada kehidupan karena ia bangkit dan mengalahkan maut. Itulah hal ketiga yang mau disampaikan sebagai Injil, kabar baik dalam khotbah Petrus. Kemudian Petrus juga mengangkat soal situasi dan kondisi yang terjadi ketika dia menyampaikan Injil. Dia menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar, di tempat di mana dia memberitakan Injil. Dengan terharunya, bahkan lewat tuntunan dan pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang ada di situ percaya dan menerima apa yang disampaikan
oleh Petrus, karena itu merupakan sebuah fakta betul-betul terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka adalah saksi-saksi di mana apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus tentang karya selamat yang Yesus kerjakan itu bukan sebuah kebohongan, itu bukan sebuah rekayasa, tetapi memang kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka semua. Tapi mereka juga telah mengambil bagian dalam kematian, dalam penderitaan Kristus. Karena itu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka terharu, mereka percaya, dan mereka bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan dalam bagian firman yang kita baca di sini, dikatakan oleh Petrus kepada mereka, ketika ada keharuan, ada keinginan dan kepercayaan dari apa yang disampaikan ketika mendengar khotbah dari Petrus, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata kepada mereka di ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Petrus bilang bertobatlah, supaya ketika ngoni bertobat, maka ada karunia Roh Kudus yang akan mereka terima. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dari bagian firman ini mengajak kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah seperti Petrus dan murid-muridnya, kita berani menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Karena itu orang tidak perlu takut ketika orang dipakai oleh Tuhan untuk terus bersaksi tentang siapa Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus berani bersaksi di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun yang kita alami. Jangan pernah takut, karena Tuhan Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, menghibur dan menolong kita, menguatkan, memampukan kita untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam kehidupan ini. Karena itu hanya dengan pekerjaan Roh Kuduslah kita disanggupkan dan dimampukan untuk menyampaikan Injil, itu kabar baik dalam kehidupan bersama. Tapi bawalah diri kita dulu dalam pertobatan, buka diri kita, biarkan Tuhan masuk memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga ketika kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, maka buah-buah Roh itu akan nampak dalam hidup kita, seperti kata Galatia pasal 5 ayat 22, memiliki kasih, memiliki sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, bahkan ada penguasaan diri. Jadi ketika orang dikuasai oleh berbagai hal seperti yang disampaikan buah-buah Roh, maka pasti akan nyata bahwa Roh Kudus pun bekerja dalam DP kehidupan. Tapi kalau tidak ada kasih, hilang DP sukacita, nyanak mampu menguasai diri, marah-marah terus, tidak ada kelembutan, bagaimana Roh bekerja? Bagaimana Roh mau bekerja? Bagaimana dalam terompe kehidupan yang sementara orang jalani ini? Karena itu bertobatlah dan terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga orang akan melihat bahwa kita diberikan keberanian untuk terus bersaksi dalam kehidupan yang sementara orang jalani. Di tengah situasi pandemi COVID yang orang alami, orang tetap mampu bersaksi tentang siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena apa yang telah Yesus lakukan, karya selamat yang Dia kerjakan benar-benar terjadi, dan itu bukan sebuah kebohongan sehingga orang takut untuk menyampaikan, untuk menyaksikan itu dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil memberi, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di pagi subuh hari ini, ketika kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah live streaming. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan beribadah, kami boleh membawa persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita di hati. Mungkin pun di antara kami juga ada yang memberi dalam kekurangan kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan pemilik berkat akan senantiasa memberkati apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kami dalam pekerjaan, dalam talenta, dalam tugas panggilan karya hidup kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami mohon kuduskan apa yang kami bawa ini. Biarlah persembahan ini boleh terpakai dan dimanfaatkan dengan segala baik, guna hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dalam segala berkat yang kami peroleh, kami pun mampu menopang pekerjaan pelayanan nama Tuhan. Maka inilah yang menjadi persembahan kami, doa kami di pagi hari ini. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat hidup kami. Amin. Pokok-pokok doa di hari Minggu ini tanggal 31 Mei tahun 2020. Saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai 31 Mei 2020, diantaranya Ibu Meni Maisya Rimper, Bapak Maksi Mabikere, Ibu Femi Suawa, Ibu Mailan Mewengkang, Ibu Silviana Parengkuan, Adik Immanuel Mandai, Saudari Simei Margaret Warbung, Ibu Jemima Nonce Pusung, Ibu Melissa Rosali Dile,
adik Milka Paat, Bapak Modi Kaurundeng, dan Miguel Lomban. Syukur HUT ke-36 Bapak Michael Hatuputi, syukur HUT ke-20 Saudara Rajadev, syukur keluarga Tebu Waleleng, syukur HUT ke-8 adik Benaya Masinambo, syukur HUT ke-15 Saudari Esther Warbung, syukur HUT ke-18 Saudari Simei Warbung, syukur HUT ke-47 Ibu Norma Wolayan, syukur HUT ke-67 Ibu Taner Pusung, syukur HUT ke-60 Ibu Cipta Budi Ham, syukur HUT ke-12 adik Heskia Timothy Lolombulan, syukur HUT ke-13 Milka Paat, syukur HUT ke-48 Bapak Maksi Mawikere, syukur HUT ke-3 adik Theo Gandawari Cucu, keluarga Pande Umbase, syukur HUT pernikahan ke-9 keluarga Pandeirot Malonda, syukur HUT ke-41 Bapak Modi Kresia Karundeng, perpuluhan adik Benaya Masinambo, keluarga Kudubun Legi, keluarga Tuege Kalalo, dan keluarga Weku Malonda, KPK dan KPPG, keluarga Rumewo Seko, keluarga Rompis Legi, dan keluarga Waro Gerung. Demikianlah pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Melalui usaha, tugas, pekerjaan, mata pencarian yang kami tekuni dan geluti setiap hari, kami menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Karena itu ini kami yang boleh mengembalikan berkat dalam bentuk persembahan, bahkan dalam bentuk sampul-sampul syukur, oleh karena berhari ulang tahun, baik secara pribadi, hari ulang tahun pernikahan, di sepanjang minggu yang baru saja kami jalani. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan ini, dan hanya bagian terkecil yang kami kembalikan. Namun ketika kami memberi dengan ketulusan, dengan kesungguhan tanpa bersungut, maka yakinlah kami berkat Tuhan yang melimpah akan Tuhan kembalikan dalam hidup kami. Terutama kami minta Tuhan, berkat kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Diberkati jemaat-jemaat yang terus menopang pelayanan-pelayanan yang kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Saitun Waneah Buminyor, mulai dari Ketua Pendeta Ibu Sarce Masinambo Pandegirot STH, bersama seluruh badan pekerja Majelis Jemaat, Penatua dan Siamas, dari kolom 1 sampai kolom 13, Penatua, Biprah Jemaat, komisi-komisi kerja jemaat, sampai kepada kostor pegawai gereja, dan juga tim doa dan UPK yang ada di tiap-tiap kolom. Tuhan kiranya memberkati, supaya kehidupan yang terus bergandengan tangan, beriringan langkah menjalankan tanggung jawab pelayanan ini, itu yang boleh dialami oleh persekutuan Jemaat Gemim Bukit Saitun Waneah Buminyor. Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami, mereka yang bergumul oleh karena berbagai keadaan hidup, yang sakit secara fisik, namun juga mungkin ada yang sakit psikis. Kami menopang mereka semua dalam doa. Tuhan datang menjumpai, melawat hidup mereka semua, menjamah bagian-bagian tubuh yang menjadi sakit, yang membuat mereka lemah, sehingga dengan jamahan tangan Tuhan ada kuasa kesembuhan yang boleh mereka alami. Mereka yang bergumul dengan berbagai harapan dan kerinduan dalam hidup rumah tangga sebagai suami istri,
orang tua terhadap anak-anak Tuhan. Bukakanlah jalan dan kemudahan dari setiap apa yang mereka butuh dalam kehidupan ini. Tuhan terus kiranya memberkati kehidupan jemaat Gemim Bukit Saitun Wanea Buminyor, dari anak balita sampai kepada yang lanjut usia. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar dengan pertolongan Roh Kudus menuntun kami dengan hikmat-Mu, terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, memperkatakan Injil, kabar baik dalam kehidupan, dimulai dari tengah-tengah hidup keluarga kami masing-masing. Karena itu beri kami keberanian Tuhan, lewat pekerjaan Roh Kudus, untuk bersaksi tentang karya selamat yang Engkau kerjakan. Ini sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu kami tidak akan pernah meragukan lagi kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkati pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di tempat di mana kami berdomisili. Tuhan anugerahkan mereka hikmat, kearifan, kebijaksanaan, supaya mereka semakin arif dan bijaksana menjalankan kepemerintahan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Apa yang seharusnya mereka lakukan, Tuhan tuntun mereka agar semua boleh terjadi dalam pertolongan Tuhan demi kebaikan bersama. Karena itu kami berdoa Tuhan secara khusus bagi kota kami yang tercinta, kota Manado, tapi juga Provinsi Sulawesi Utara. Diberkati Tuhan. Walaupun penyebaran virus ini terus bertambah setiap hari, tapi kiranya Tuhan kami akan tetap berpengapa hanya kepadamu, yakin dan percaya bahwa semua dalam pengaturan Tuhan. Situasi ini tidak akan melemahkan iman percaya kami, tapi kami akan terus memandang kepadamu ya Tuhan, agar situasi ini tidak akan membuat kami terpuruk, tapi kami akan bangkit dan terus bersaksi tentang Engkau Tuhan dalam karya-karya yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya memberkati para pasien yang sementara dirawat, yang telah positif, bahkan PDP. Tuhan kiranya menolong, menjamah, karena kami tahu bahwa obat-obatan terbatas adanya. Kekuatan kemampuan manusia lewat para dokter medis juru rawat pun terbatas. Tapi kasih dan kuasa-Mu Bapa tidak pernah terbatas. Dan kami rindu keyakinan iman seperti ini dialami oleh saudara-saudara kami yang bergumul karena terpapar dengan virus COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati mereka yang berstatus ODP untuk tetap mampu mengisolasi, dan kami juga tetap menjadi orang-orang yang mampu tetap bersaksi di tengah situasi ini. Tidak akan menjauh dari mereka atau mengasingkan diri dari mereka Tuhan, tapi kami hadir untuk tetap menjaga jarak sesuai dengan protap kesehatan yang ada. Tapi biarlah mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan lewat kehadiran kami yang tetap peduli, simpati dan empati dengan keberadaan mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah di hari raya Pentakosta yang pertama ini. Engkau Tuhan yang telah menuntun kami lewat pekerjaan Roh Kudus, hamba-hamba-Mu hadir mendampingi pelayanan di pagi hari ini. Diberkati Penatua kolom 12, Penatua kolom 4, bersama juga Syamas kolom 4 yang boleh mendampingi dalam pelayanan pagi hari ini. Bahkan Engkau memberkati Bapak Reynold Sondak bersama juga dengan istri dan juga pemuda genre yang boleh memfasilitasi lewat live streaming. Mereka mengupayakan ini semua lewat pekerjaan Roh Kudus. Mereka dituntun juga menjadi saksi lewat talenta-talenta yang Tuhan percayakan mereka miliki. Karena itu berkatilah kehidupan Bapak Reynold Sondak bersama istri, juga pemuda genre dengan harapan dan kerinduan dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati kami Tuhan yang boleh beribadah bersama di rumah gereja. Bapak Hence Masinambo bersama juga Bapak Robert Walentukan, diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Hence Masinambo, semakin dipulihkan dan disembuhkan. Karena lewat kehidupannya menjadi kesaksian bagi kami semua. Dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya di tengah situasi yang terus bergumul dengan kondisi fisik. Tapi sungguh luar biasa, Tuhanlah yang terus bersama dengan kehidupan Bapak Hence Masinambo.
Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Ini kami dengan segala keberadaan hidup kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Untuk aktivitas hari ini, bahkan ibadah di jam 9, bahkan semua jemaat yang akan mengambil bagian dalam ibadah jam 9 diberkati juga. Dan kiranya Tuhan juga melindungi kami di aktivitas kami di minggu yang akan kami jalani ini. Ini kami Tuhan, kami hendak berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah di saat ini. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Terimalah berkat Tuhan, pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Demikian ibadah hari Minggu di tanggal 31 Mei 2020, hari Minggu dalam juga perayaan Hari Raya Pentakosta yang pertama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi subuh ini. Tentunya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Saitun, wilayah Manado Tenggara, menyampaikan terima kasih buat hamba Tuhan, Ibu Pendeta Desi Walintukan Tompodung, Sarjana Teologia, yang sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di subuh pagi ini. Lagi disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Dan disampaikan pula terima kasih kepada teman-teman Pelsus Kolom 4 yang sudah berkenan mendampingi hamba Tuhan dalam persekutuan ibadah di subuh pagi ini. Dan disampaikan pula terima kasih buat tim multimedia, Bapak Reynold Sondak bersama istri dan Saudara Jendri yang sudah memfasilitasi ibadah live streaming di
subuh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu.